beberapa perilaku yang tidak tepat biasanya malah mengacaukan manfaat dari berjemur pagi. Nah, mandi pagi, udara malam, kemudian embun, kemudian air hujan. Nah, ini menurut saya pantangan yang harus dipatuhi agar pasien kita segera pulih atau segera sembuh. Maka saya merekomendasikan ke teman-teman siswa latih saya, usahakan jika ada pasien yang meminta bantuan ke kita yang mendatangi, bukan pasien disuruh ke tempat kita. Kenapa? Karena dalam kondisi kelelahan, kondisi tubuh tidak stabil, orang dibawa ke tempat kita, maka potensi untuk semakin parah itu potensinya sangat tinggi. Jadi kondisi kelelahan, kemudian menghirup karbon dioksida, sementara dia tadi yang dibutuhkan adalah oksigen. Nah, itu bisa memperparah. Maka selama ini saya lebih memilih mengunjungi pasien saya meskipun pasien saya berada di luar kota. Apalagi pasien yang barusan pulang dari rumah sakit yang belum bisa duduk, maka saya biasanya lebih mengutamakan pasien saya yang seperti itu. Nah, alasannya seperti itu tadi. Nah, kemudian pantangan yang harus kita perhatikan juga penggunaan kursi roda yang berlebihan. Saya sering melarang pasien-pasien saya menggunakan kursi roda untuk duduk, tidur, dan sebagainya. Kenapa? Bagi saya kursi roda itu fungsinya adalah membantu mobilitas, bukan untuk tidur atau duduk nonton TV. Nah, jadi kalau tidak ada mobilitas yang berarti, maka saya merekomendasikan lebih baik dia rebahan di tempat tidur. Nah, kelemahan penggunaan kursi roda ini, jadi efek yang sering muncul, efek negatifnya adalah tubuh bertumpu pada perut, kemudian posisi menyandar tidak sempurna, kemudian peredaran darah tidak sempurna, maka potensi untuk pulih cepat itu biasanya menjadi berkurang karena penggunaan kursi roda secara berlebihan. Nah, prinsip yang sering saya lakukan pada pasien-pasien saya adalah prinsip untuk mandiri. Jadi kalau pasien sudah bisa duduk, maka saya merekomendasikan untuk belajar makan sendiri menggunakan tangan yang sehat, bukan tangan yang sakit. Kenapa? Tangan yang sehat itu masih mempunyai relevansi yang sangat tinggi. Kenapa? Satu, ketika tangan yang sehat bergerak, maka kognisinya pun juga ikut aktif. Nggak apa-apa tangan yang sakit tetap kita istirahatkan, nggak apa-apa. Tangan yang sehat itu kita aktifkan. Mandi. Nah, selama pasien kita sudah bisa duduk, maka harus mandi sendiri menggunakan tangan yang sehat. Makan, mandi, menggunakan memakai baju sendiri, mengancing baju sendiri. Nah, itu sering saya rekomendasikan ke pasien saya untuk dilakukan sendiri. Nah, kita kasih tempo, kita kasih waktu. Misalnya mandi di kondisi yang hangat, misalnya kayak di Surabaya, kayak di Nganjuk, kayak di Balikpapan, itu kan kondisi hangat. Kita kasih misalnya 10 menit untuk berusaha mandi sendiri. Jika tidak bisa, baru kita bantu. Nah, pasien yang sering dibantu oleh perawat ataupun anggota keluarga untuk kegiatan-kegiatan sederhana, maka biasanya potensi untuk sembuh, untuk pulih itu berkurang dibanding dengan pasien yang dilatih secara mandiri untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, kuncinya itu tadi. Jadi otak menjadi aktif, psikomotor menjadi aktif, kemudian memiliki inisiatif, memiliki keinginan sendiri, kemudian melakukan gerakan-gerakan secara berulang, itu sebetulnya bagian dari terapi juga. Nah, permasalahannya adalah beberapa orang itu merasa
nggak tepat treatment yang kita berikan. Kenapa? Karena mereka menganggap menegakan orang yang sedang sakit kok disuruh mandi sendiri. Nah, padahal dalam teknik terapi saya, mereka dilatih untuk mandiri. Nah, ini harus kita komunikasikan. Kita komunikasikan dengan anggota keluarga dari pasien yang kita tangani. Kemudian mengajak kerjasama dari anggota keluarga, dari suster, dari perawat untuk mencoba melatih pasien kita untuk aktif. Nah, beberapa kasus ini akan menjadi perdebatan, memunculkan friksi, memunculkan pergesekan. Tapi jika kita bisa mengkomunikasikan itu, insya Allah nggak ada masalah. Bahkan potensi untuk sembuh itu sangat tinggi dibanding pasien yang cenderung pasif. Mandi, dimandiin, pakai baju, kemudian makan, disuapin. Nah, biasanya kondisi seperti itu membuat pasien kita menjadi lebih lama untuk pulih, atau bahkan tidak bisa pulih sama sekali. Kenapa? Karena dia pasif. Nah, maka pendekatan saya yang saya rekomendasikan adalah melatih pasien kita untuk mandiri. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau zaman dulu, zaman mbah-mbah kita, orang stroke itu biasanya di usia-usia lanjut. Nah, ternyata semakin kesini semakin mengerikan. Saya banyak menangani pasien-pasien di usia 40. Saya juga beberapa kali menangani pasien sekitar usia 35. Beberapa kasus saya pernah di usia 27 laki-laki yang hampir terkena serangan stroke. Nah, artinya stroke itu menjadi penyakit yang mematikan, mendampingi penyakit jantung, penyakit kanker, penyakit diabetes. Nah, berarti harapan saya nanti dengan saya memberikan pelatihan, meskipun pelatihannya online karena kondisi kita masih belum memungkinkan karena ada wabah, saya berharap teman-teman nanti fokus untuk menjadi terapis stroke. Kenapa? Karena hampir di setiap tempat itu pasti ada orang yang terkena stroke. Apalagi kota-kota besar yang memiliki stres yang sangat tinggi, pekerjaan, kemudian kemacetan, kemudian makanan yang tidak higienis, kemudian pola pikir yang hedonis, konsumtif, dan sebagainya, itu berpotensi untuk membuat orang mudah terkena stroke. Nah, dalam pengamatan saya, kita bisa melihat, anggaplah dari 500 orang populasi yang ada, populasi yang kita teliti, itu hampir bisa dipastikan 2-3 orang pasti kena stroke. Bahkan di beberapa kampung populasi sekitar 200 itu bisa sampai 3-4 orang. Artinya 1 per 100 orang itu pasti terkena stroke. Nah, sementara terapisnya masih belum begitu banyak. Maka harapan saya nanti teman-teman yang tertarik di terapi stroke ini, harapan saya mengikuti setiap kegiatan saya, baik online maupun offline. Mengikuti kegiatan saya dari kota ke kota. Paling enggak 2 atau 3 kali pertemuan, insya Allah nanti langsung segera bisa kok mengeksekusi, langsung bisa praktek. Nah, bagaimana melakukan terapi yang efektif? Di awal saya sudah menjelaskan kepada Bapak Ibu semua 3 perspektif, yaitu perspektif dari medis, perspektif psikis, kemudian perspektif metafisika atau pendekatan agama. Nah, untuk melakukan terapi stroke yang efektif, 1, pendekatan medis kita lakukan awal. Kemudian pendekatan psikis, pendekatan mental, kemudian pendekatan ke agama atau spiritual. Nah, jika 3 pendekatan ini kita praktekkan, maka insya Allah dengan jam terbang yang tinggi, yang cukup, insya Allah kita bisa mengetahui, oh, orang ini stroke karena misalnya terganggu psikisnya, atau gangguan jin, atau medis,
dan sebagainya. Nah, semakin sering Bapak Ibu berlatih, mempraktekkan atau baksos, maka Bapak Ibu akan semakin bisa memiliki naluri yang sangat tajam untuk menentukan, nah, treatment apa yang bisa saya lakukan supaya pasien segera pulih dengan waktu yang sangat cepat.